Ya, selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Kita selamat datang di Extension Course mengenai kebudayaan dari sudut para pemikir kontemporer. Saya lihat ada banyak yang wajah lama, jadi sebenarnya saya tidak usah mengulang lagi perkenalan diri segala macam. Pokoknya nama saya Bambang Sugiarto gitu ya. Nah, saya akan memberikan dulu latar belakang tendensi pemikiran kontemporer gitu ya, yang membuatnya jadi agak khas dan berubah dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran sampai abad ke-19 lah gitu katakanlah. Dari situ ini semacam pengantar untuk keseluruhan tema dalam extension course ini. Terus pertama-tama situasi abad yang mengantar pada abad ke-20. Di sini aja ya. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian membentuk arah yang khas di abad ke-20 dan 21. Yang pertama adalah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Itu Perang Dunia ke-1 dan ke-2 adalah unsur yang paling kuat melahirkan disilusi dari kebudayaan, dari segala pemikiran modern yang sudah diawali dari abad 15 sampai abad 19, katakanlah begitu. Dan Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu merupakan kekecewaan yang luar biasa bagi para intelektual, bagi mereka semua yang memuja the myth of progress gitu kan ya, yang memuja mitos kemajuan, karena tadinya dunia modern itu kan bergerak dengan dilandasi oleh semangat, keyakinan bahwa dunia manusia itu akan makin beradab, makin canggih, segala misteri akan makin terpecahkan oleh sains dan filsafat dan seterusnya seperti itu. Tapi ternyata Perang Dunia ke-1 dan ke-2 menghancurkan Eropa, menghancurkan dunia gitu loh. Sehingga orang berpikir kok tidak makin beradab tapi makin biadab gitu ya. Jadi ini Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu melahirkan disilusi mengenai the myth of progress, mitos kemajuan itu ya. Dan kemudian disusul juga oleh dekolonisasi. Tidak lama sesudah itu bangsa-bangsa jajahan kemudian pada merdeka gitu. Sehingga itu juga membawa arah-arah baru. Arah baru karena negara-negara bekas jajahan ini mulai menjadi kritis juga terhadap dunia barat. Mulai muncul pemikir-pemikir yang mengkritik orientalisme misalnya, kemudian akhirnya juga muncul wacana postkolonial misalnya seperti itu, multikulturalisme dan sebagainya gitu. Itu dampak dari situ. Lalu juga revolusi kaum muda. Khususnya di Paris, tapi yang gemanya kemana-mana waktu itu ya, yang melahirkan gelombang raksasa kritik atas kapitalisme dan kemapanan modern. Bentuk ekstrim awalnya tentu kaum hippies itu ya, kaum hippies yang memang bersama dengan kultur rock and roll dan akhirnya berkembang menjadi rock dan seterusnya. Ini juga sangat membekas sampai hari ini sebenarnya. Lalu yang keempat adalah
munculnya kesadaran baru atas the other. Atas otherness, katakanlah gitu ya. Otherness, sesuatu yang lain yang biasanya tidak diperhatikan di dalam wacana besar. Otherness itu bisa macam-macam. Bisa kaum perempuan dalam konteks gender. Kaum perempuan bisa kultur non-barat, gitu kan ya. Bisa juga kaum homoseksual. Bisa apapun ya. Jadi lingkungan dunia alam juga yang tadinya agak dipinggirkan dan tidak pernah diperhatikan. Pokoknya di luar sistem, yang hal-hal di luar sistem yang tadinya diabaikan, gitu kan ya. Terus ini kesadaran baru atas otherness ini juga beramai-ramai melahirkan tendensi-tendensi baru. Lalu yang paling spektakuler kemudian adalah tentu saja interaksi global. Interaksi global ini dampaknya terutama adalah dekonstruksi. Interaksi ini membongkar hampir segala konsep yang sangat berharga. Artinya tanpa filsuf dekonstruksionis seperti Derrida atau apapun, gitu kan ya. Interaksi global itu membawa efek pembongkaran konsep-konsep penting untuk memahami kebudayaan. Misalnya konsep Barat Timur segala macam, gitu kan ya. Barat itu apa? Timur itu apa? Itu di akhirnya dibongkarin, gitu kan. Lalu identitas itu sungguhnya apa? Rasionalitas, logika dan segala macam itu apa, gitu kan ya. Dulu hampir selalu itu dikotomi yang terlanjur diciptakan oleh dunia modern, yaitu dipertanyakan kembali. Identitas itu apa? Sains atau ilmu secara umum itu apa? Agama itu apa dan sebagainya, gitu. Itu semua diperkarakan, didekonstruksi, dibongkar. Jadi interaksi global ini mengakibatkan dekonstruksi dengan sendirinya. Dekonstruksi. Misalnya kategori modern primitif itu juga mulai lewat pergaulan dengan kebudayaan-kebudayaan yang tadinya dianggap primitif, gitu. Orang tiba-tiba menyadari bahwa dalam beberapa hal ada kehebatan tersendiri di dalam kebudayaan-kebudayaan yang dianggap primitif itu ya. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, ini sebetulnya kan orang dulu kalau modern itu berarti beradab, gitu. Tapi primitif itu berarti kurang beradab. Nah, itu juga kemudian dipertanyakan, apa itu beradab, gitu ya. Being civilized itu apa sebenarnya? Itu nggak jelas. Jadi konsep-konsep yang sangat penting untuk memahami realitas dunia manusia dibongkar dan dipertanyakan. Dan akibat dari semua ini ada suasana skeptisisme intelektual. Skeptisisme intelektual artinya kaum intelektual tuh banyak kecenderungannya untuk dekonstruktif ya, untuk mencurigai segala hal, mencurigai segala klaim, gitu kan ya. Dan terutama khususnya mencurigai segala wacana yang bersifat metafisik ya, yang teoritis, yang sok tinggi-tinggi, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Mereka selalu curiga. Dan akibatnya para intelektual itu di akhir abad 20 dan 21 berkecenderungan untuk melihat medan yang konkret, praksis, ada arah ke arah praksis ya. Praksis dalam arti hidup yang dihayati, yang dialami, bukan yang diteorikan, gitu. Tapi istilah lain untuk ini adalah pengalaman, misalnya gitu, ke arah pengalaman. Jadi kalau postmodernisme misalnya ditandai dengan linguistic turn, belokan ke arah bahasa, di awal abad 21 ada
yang berikutnya adalah belokan ke arah pengalaman gitu kan ya. Bukan lagi bahasa tapi experience. Pengalaman, peristiwa. Ada macam-macam dalam berbagai pemikir tuh, praksis, pengalaman, event sebagai peristiwa gitu. Dan filsuf yang sebentar lagi akan saya jelaskan ini, Alain Badiou, itu juga nanti berpusat pada yang namanya event itu ya, event. Jadi praksis, pengalaman, event, dan sebagainya. Itu suasananya seperti itu. Nah, kalau arahnya itu ke dunia praksis dan pengalaman, maka langsung yang gampang dipakai acuan adalah Marx. Karena Marx lah yang menjungkir balikan dunia teoritis metafisik ke yang menjungkir balikan filsafat dari arah teoritis metafisik ke realitas yang konkret, hubungan-hubungan material konkret, hubungan kekuasaan konkret yang berkaitan dengan pemilikan materi, gitu. Maka tidak heran, apalagi kalau kita tahu bahwa, kalau kita ingat bahwa revolusi kaum muda tahun 68-an memang itu arus besar-besaran untuk melawan kapitalisme gitu. Nah, jadi tendensi ini tuh akhirnya juga membuka jalan lebih luas bagi kelompok neo-Marxis, tafsiran-tafsiran baru atas Karl Marx gitu kan ya, dalam berbagai bentuknya yang sudah nggak karu-karuan sih sebenarnya bentuknya. Jadi tapi ini menjadi kecenderungan agak umum di kalangan para pemikir mutakhir itu menafsirkan kembali Marx. Jadi neo-Marxis sebetulnya yang dominan sampai hari ini gitu. Tapi dalam versi yang pada titik tertentu udah nggak terlalu ketahuan lagi sih sebenarnya Marxisnya gitu, karena udah ditafsirkan udah kemana-mana. Nanti pada Badiou juga sebenarnya udah jauh. Hanya bahwa dia arahnya ke praksis gitu, masih ada bau-bau Marx itu. Ya, maka kalau Anda lihat di dalam brosur acara, di situ ada Alain Badiou, ada Agamben, ada Antonio Negri, dan seterusnya. Itu hampir semuanya memang berbau Marx, gitu ya, berbau Marxis dengan berbagai cara. Ada pentingnya karena di dalam dominasi kapitalisme sekarang memang saya kira suara-suara yang paling kritis yang bisa kita harapkan memang dari kelompok-kelompok neo-Marxis ini gitu ya. Mengapa ada perlunya untuk mempelajari para filsuf mutakhir itu? Kita ingat bahwa filsafat itu selalu hanyalah percobaan, filsafat itu selalu hanyalah semacam hipotesis, semacam tawaran kemungkinan untuk memahami peta situasi gitu loh kira-kira. Jadi jangan pernah dimutlakan sih. Filsafat itu hanya memicu insight kali ya gitu ya, memicu inspirasi lah gitu untuk melihat kurang lebih peta situasi manusia, dunia manusia hari ini tuh kayak apa gitu. Dan selalu ada banyak versi di dalam dunia filsafat itu. Baik itu kurang lebih pengantar umum atas tema besar extension course kita. Nah, sekarang ini kita akan melihat Alain Badiou. Saya kira umurnya 75-an tahun kali ya. Jadi sudah sepuh, tapi ya orang ini tadinya bagian dari gerakan kaum muda ini juga, bagian dari gerakan kaum muda 68 juga, bahkan salah seorang yang mencoba setia yang kemudian dalam filsafatnya nanti dia itu menjadi konsep kunci, fidelity itu ya, kesetiaan itu. Jadi dia sebetulnya orang pergerakan juga. Hanya kalau kita lihat sekilas nanti dan kalau kita baca bukunya Being an Event misalnya gitu, itu ada sebagian besar dari buku itu
isinya adalah matematika gitu ya. Jadi sangat rumit dan matematika tingkat tinggi juga gitu. Dan saya kira ada semacam paradoks gitu. Pada tingkat itu dia bisa sangat teoritis, tapi sebetulnya dampak dari keseluruhan pemikiran dia itu, atau arah dari keseluruhan pemikiran dia sebenarnya adalah praksis. Nah, tapi praksis itu hanya bisa dimengerti memang dalam kaitannya dengan kerangka ontologi dia yang matematis. Nah, ontologi itu apa sebenarnya? Kalau kalau definisi resminya tentu adalah filsafat tentang ada gitu kan ya. Ya, tapi kan ada tuh apa gitu. Jadi gini, bahwa mikrofon ini ada, kursi ini ada, Anda juga ada, pilar itu ada, segala macam gitu kan ya. Tapi lepas dari itu semua, ada itu apa gitu. Barangkali itu agak terlalu abstrak. Tapi kalau kita bayangkan begini, ada si Amir itu hidup gitu kan, ayam juga hidup, terus apalagi burung juga hidup, tanaman juga hidup. Tapi lepas dari itu semua, hidup itu sendiri sesungguhnya apa gitu. Pada esensinya, hidup itu apa gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu analoginya. Nah, sekarang ganti aja hidup itu dengan ada. Nah, semua ini ada. Nah, sekarang ada itu sendiri apa? Sebenarnya paling gampang kita membayangkan seluruh realitas ini sesungguhnya apa gitu. Seluruh realitas ini pada tingkat yang paling murni, pada tingkat yang paling dalamnya, sebenarnya itu apa itu? Dan mesti dijelaskan sebagai apa gitu. Itu ontologi. Ontologi adalah filsafat tentang, resminya filsafat tentang ada, tapi dalam artian yang lebih serem lagi, being qua being gitu ya. Being qua being. Jadi ada sebagai sesuatu yang murni, yang sangat abstrak, yang paling dalam, yang murni. Ada doang gitu ya. Ada aja yang paling murni. Nah, itu apa? Nah, untuk Badiou, atau ini misalnya dikatakan secara lain, ini ada secara generik, ada pada tingkat generik gitu, nggak peduli ini adanya si fan itu, adanya meja ini atau kursi ini, ada secara generik gitu. Oke? Nah, ada secara generik itu, kalau dalam bayangannya Badiou, itu adalah matematik. Maka titik tolaknya itu adalah matematik. So, matematik itu juga generik. Kita bisa bilang juga kursi itu satu hitungan itu bisa dikenakan pada apapun gitu kan ya. Maka hitungan itu sendiri generik gitu loh. Kayak obat generik gitu kan ya. Yang bisa nongol dalam segala bentuk yang lain, tapi intinya kan si obat yang inti itu gitu. Nah, matematik itu sesuatu yang generik yang bisa dipakai untuk memikirkan, titik tolak untuk memikirkan segala hal yang ada. Itu matematik. Dan memang imajinasi yang agak pelik gitu ya. Tapi sederhananya tuh gitu. Mengapa dia anggap matematik ini sebagai dasar pondasi filsafat mengenai ada atau mengenai realitas? Karena nantinya dia mau bilang gini, karena realitas itu seluruhnya jamak dan beragam. Dan matematik itu pada dirinya sendiri suatu sistem yang jamak dan beragam gitu. Gitu? Bahkan kalaupun ada angka 1 di situ gitu ya, itu sudah menunjukkan angka-angka yang lain juga gitu. Ada angka 1 karena ada 2, 3 gitu kan ya. Sebenarnya kan? Oke. Ada angka 1 karena ada 2, 3, 4, 5 yang bukan 2, bukan 3, ada 1 gitu. Maka angka 1 itu sudah menunjukkan, dalam kerangka matematika, sudah menunjukkan realitas yang jamak. Pertama karena angka 1 mengandaikan angka 2, angka 3 dan seterusnya.
Tapi juga karena begini, dalam dunia matematika, setiap sesuatu yang bisa dianggap satu itu selalu penjumlahan dari semua angka yang lain. Gitu. Sederhana itu gitu. Maka nantinya ada konsep penting dari dia. Pertama, konsekuensi dari matematika ini, konon seperti matematika, seluruh realitas ini adalah plural, jamak. Gitu ya. Jadi sejajar dengan matematika, realitas itu plural, jamak dan beragam. Jamak dan beragam. Dia menyebutnya itu multiplicities. Multiplicities. Realitas itu selalu plural. Segala sesuatu itu multiples. Segala sesuatu itu multiples. Atau kalaupun mau dianggap satu, itu counted as one, sebagai satu set. Jadi misalnya gini, gimana? Dalam ruangan ini aja ya, ada banyak orang, Anda ini semua gitu. Tapi kan bisa counted as one, bisa dihitung sebagai satu, yaitu Anda semua satu, kebetulan sekarang ini sebagai peserta extension course kan? Ya toh? Dihitung sebagai satu peserta extension course. Tapi kan isinya plural, yaitu Anda gitu kan ya. Nah terus Anda ini juga, setiap Anda masing-masing sebetulnya juga plural, sebetulnya juga multiples. Kenapa? Karena setiap orang juga adalah komposit, adalah paduan dari begitu banyak unsur. Ada mata, jantung, tulang, kaki, tangan, dan seterusnya gitu kan ya. Daging, usus, itu multiples. Dia juga plural. Setiap orang pun plural. Udah gitu, bahkan taruhlah tadi mata atau jantung atau apa, itu pun terdiri dari banyak sekali sel kan. Oke, itu plural lagi gitu kan ya. Plural lagi. Sel-sel itu terdiri dari banyak molekul, ya kan? Plural lagi. Molekul terdiri dari banyak atom-atom, gitu. Dan atom-atom masih bisa dipecah lagi juga sih, gitu kan ya? Atom bisa terdiri dari sekurang-kurangnya ada unsur-unsur situ kan, proton, neutron, elektron, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu itu selalu komposit. Komposit. Terdiri dari banyak. Realitas itu multiple. Selalu multiples gitu ya. Oke, itu dulu mesti dipahami. Dalam arti itu tidak ada realitas yang tunggal, itu tidak ada. Ketunggalan itu dianggap tunggal, counted as one, gitu ya. Jadi nah, segala entitas yang tunggal itu sebetulnya tidak tunggal, tapi dianggap tunggal, dianggap suatu set. Ada teori set dia tuh, counted as one, dianggap tunggal dan dianggap satu set. Gitu. Tulang belulang tertentu ini bersama daging dan bersama usus dan sebagainya dianggap tunggal bernama si Bambang. Nah, gitu kan. Dianggap counted as one. Dianggap tunggal. Jadi oke, itulah ontologinya. Jadi alam semesta seluruh realitas ini sesungguhnya apa? Itu ontologinya gitu. Basis ontologinya itu. Nah, ini nanti ada efeknya pada konsep mengenai kebenaran.
konsekuensi epistemologis dari ontologi seperti ini, artinya efeknya bagi konsep mengenai kebenaran menjadi unik. Karena sama aja, kebenaran pun jamak gitu. Kebenaran pun jamak dan beragam. Kebenaran juga multiplicities. Kebenaran itu tidak pernah hanya satu. Nah, itu kan konsekuensi yang jadi rada serius gitu. Karena umumnya orang berpikir kebenaran itu satu gitu kan ya. Yang benar kan satu gitu. Secara intuitif kita harus ngerasa umumnya gitu. Kalau banyak tuh masa benar gitu kan ya. Tapi kalau menurut Badiou enggak. Kebenaran tuh memang banyak. Seperti halnya realitas. Kebenaran juga banyak. Dan dia akan nongol, kebenaran ini akan nongol satu persatu gitu setiap kali sebagai sebuah event. Muncul sebagai event. Nah, ini konsep khas dari sebenarnya Badiou. Apa itu event? Event itu bukan sekedar peristiwa, arti harafiahnya itu peristiwa, tapi bukan sekedar peristiwa biasa. Ini juga peristiwa kita ini ya, peristiwa, segala hal peristiwa sebenarnya. Tapi bagi Badiou, event adalah peristiwa di mana kebenaran itu nongol. Dan peristiwa semacam ini adalah peristiwa, dengan kata lain, yang mengubah, yang mematahkan, yang inovatif. Pakai istilah-istilah dia, ini event yang sengaja saya pakai istilah-istilah aneh. Subtractive. Subtractive yang mematahkan, yang merusakkan, yang mencopot, gitu kan ya. Seperti rupture, itu kata lain juga, rupture. Sesuatu yang tiba-tiba sama sekali berbeda daripada yang biasa kita bayangkan. Dan dia sendiri melakukan itu. Karena kebanyakan orang membayangkan kebenaran itu satu, gitu kan ya. Dia sendiri bikin rupture. Kebenaran itu banyak, gitu kan ya. Nah, itu patah, gitu kan ya. Patah. Nah, kebenaran yang betulan itu muncul dalam peristiwa-peristiwa yang merusakkan, yang mematahkan, yang dia sebut divisif. Yang divisif, yang membelah, dia menyebut lagi a break with the status quo, benar-benar suatu patahan apa namanya dari status quo, seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi, mengubah sehingga tidak pernah sama lagi. Barangkali kedengarannya abstrak, tapi sebetulnya yang dia omongin itu sederhana juga. Yang dia omongin itu misalnya gini, ketika orang suatu kali berpikir bahwa bumi ini flat, gitu ya, tiba-tiba ada orang bilang enggak, bumi itu bulat. Nah, itu tuh gimana gitu kan ya? Ketika orang tadi membayangkan langit itu melengkung gitu ya, kayak cekungan apa gitu. Tiba-tiba ada orang bilang, enggak, itu tuh tanpa bentuk, itu sesuatu yang tanpa batas. Merusakkan, gitu ya. Ketika orang berpikir ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun lamanya, bahwa bumi ini pusat dan matahari muter-muter sekeliling bumi, gitu ya. Tiba-tiba ada Kopernikus, dan disamber oleh Galileo Galilei, bilang, bukan, matahari pusatnya, bumi itu muter-muter sekelilingnya. Nah, itu tuh rupture, itu tuh patahan, dan kebenaran yang beneran itu akan nongol setiap kali secara baru seperti itu, karena kebenaran itu banyak, gitu ya, dibayangkan ya. Tapi pada awalnya si event ini, peristiwa itu, pada awalnya kata dia, itu sesuatu yang kalau di dalam cara berpikir normal, konvensional, selalu bersifat indistinguishable.
tidak bisa dikenali secara umum. Indistinguishable. Dia pakai kata lain lagi yang lebih terkenal, undecidable. Nggak bisa dikenali, indistinguishable, undecidable. Kita nggak bisa memutuskan ini tuh apa gitu, ini tuh benar apa enggak gitu. Ketika Galileo Galilei bilang bahwa itu tadi apa namanya, bahwa bumi mengelilingi matahari, orang-orang pada zaman itu nggak tahu mesti menilai bagaimana ini, atau gila dianya atau gimana sebenarnya gitu kan ya. Tidak bisa mengambil keputusan. Terus pada tingkat-tingkat awal, kebenaran yang nongol itu, kebenaran baru yang muncul itu biasanya sulit sekali di judge gitu ya. Kalau dari sudut angka, kalau pakai dari sudut angka, biasanya momen-momen kebenaran baru ini dia sebut bahkan uncountable, bahkan nggak bisa dihitung gitu ya. Kalau kita punya angka dari 0 sampai 9 gitu, nggak bisa dihitung. Ini di luar itu juga gitu ya, uncountable. Gitu. Jadi dia pakai berbagai kata lain. Orang ini sebenarnya ada puitik gitu ya, meskipun matematik. Dia sebut pakai kata lain lagi, void. Peristiwa macam ini bagai sesuatu yang kosong karena dia di luar kosakata, di luar ensiklopedi pengetahuan waktu itu. Orang tidak bisa mengerti itu. Gitu loh. Nanti ada contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Jadi omongan Galileo Galilei tidak bisa dimengerti waktu itu. Sama sekali itu kayak suatu kekosongan apa gitu ya. Nah, ini kebenaran macam ini baru menjadi semakin benar ketika menjadi pelan-pelan menjadi universal. Yaitu kalau si peristiwa ini ada orang yang ngebelainnya. Ada orang yang ngebelainnya. Dan manusia yang ngebelain itu disebutnya subjek gitu ya. Kalau kita bikin strukturnya jadi gini. Tadinya ada potensi, geremeng-geremeng gitu, ada potensi. Misalnya dalam dunia fisika, awalnya waktu itu orang sudah ngerasa, dan salah satu yang ngerasa itu Kopernikus. Orang udah ngerasa ini ada sesuatu yang salah dalam keyakinan dalam dunia fisika selama ini, bahwa matahari muter-muter mengelilingi bumi gitu. Ada yang salah ini. Embrio ini, potensi perubahan ini sudah ditercium oleh seseorang yang subjek yang bernama Kopernikus. Nah, embrio itu disebut oleh Badiou sebagai eventual site. Site eventuel. Jadi potensi bakal menjadi peristiwa gitu. Tapi memang dia akan tetap tenggelam kalau tidak ada individu yang ngebelain itu, yang merumuskan yang tak terumuskan ini, gitu kan ya. Pada dasarnya tak terumuskan, tapi ada orang yang merumuskan itu, lantas mengangkatnya, mengartikulasikannya, memberinya bentuk. Lantas kemudian itu disamber oleh siapa namanya tadi? Galileo Galilei. Dan itu disamber lagi oleh banyak fisikawan yang lain yang merasa bahwa ini benar. Nah, orang-orang ini khususnya melalui satu subjek gitu kan. Jadi subjek itu kalau dalam filsafat barat umumnya itu setiap orang disebut subjek ya, tapi kalau pada Badiou tidak. Kalau orang tidak melahirkan sesuatu fase kehidupan yang baru, tidak melahirkan inovasi, gelombang realitas baru, disebutnya orang kebanyakan, someone. Ini bukan sekedar someone ya. Bukan sekedar someone. Kebanyakan kita saya kira someone saja gitu ya. Tapi para jenius yang kemudian melahirkan pemikiran baru dan ngebelain itu dengan ngotot gitu. Nah, itu menjadi subjek.
Nah, subjek-subjek ini, entah itu Copernicus, entah itu Galileo Galilei, entah itu para fisikawan kemudian bisa bergerak kalau dia memiliki kesetiaan, fidelity, kesetiaan pada apa yang mau dibelanya itu. Karena pasti akan banyak tantangan masalahnya, gitu kan. Justru karena baru itu akan ditantang banyak orang. Nah, orang itu mesti setia pada itu. Nah, kesetiaan ini kemudian yang akan merambat, memperluas jejaring kebenaran ini. Nanti akan ada orang-orang lebih banyak lagi melihat dan mengakui bahwa memang itu tuh benar, memang Copernicus itu benar, Galileo Galilei itu benar. Terus makin lama makin menjadi universal. Pengikutnya makin banyak. Dan pada titik itu, ketika sudah menjadi universal sekali, dia memang menjadi status quo lagi, gitu kan ya? Ya toh? Nah, bagi Badiou itu kemudian menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Menjadi pengetahuan. Menjadi pengetahuan. Si kebenaran itu menjadi pengetahuan. Artinya mandek. Kalau dalam bayangan dia kemudian mandek, maka ini menjadi yang dia sebut inconsistent multiplicity, menjadi keragaman yang tidak konsisten karena dia menjadi mandek. Dia menjadi satu pengetahuan tertentu, gitu kan ya. Nanti kebenaran baru lagi akan muncul lagi yang melabrak itu, gitu loh. Nah, jadi kebenaran itu akan selalu seperti itu munculnya. Dan ini tadi, keseluruhan ini tadi disebutnya the truth procedure. The truth procedure-nya seperti itu. Oke, saya kira sampai situ. Lalu untuk menuju lebih konkret, dia menyebut ada 4 medan kebenaran gitu, di mana si kebenaran ini berpeluang untuk nongol, dan di situ sekaligus juga ada peluang bagi individu-individu untuk melahirkan komitmen di situ. Nah, sekarang kita bicara mengenai fields of truth, medan-medan kebenaran gitu kan ya, wilayah-wilayah di mana kebenaran yang inovatif itu biasa muncul dan memancing komitmen orang, kesetiaan orang gitu. Pertama-tama adalah politik. Politik, yaitu ketika suatu ideal politik yang baru tiba-tiba muncul dan merangsek, dan artinya disambar oleh banyak orang, dan semakin banyak orang dan sebagainya gitu, sampai akhirnya merusakkan tatanan politik yang sebelumnya. Saya kira gambaran yang paling gampang adalah people power waktu reformasi itu di kita, gitu kan ya. Waktu itu kan sistem Soeharto tuh begitu kuat dan begitu sangar dan kayak gitu ya, begitu kokoh gitu. Tiba-tiba rakyat bergerak sedemikian sampai melahirkan sebuah ideal baru, entah itu namanya demokrasi, entah apapun gitu kan ya. Seperti itu di bidang politik. Jadi kalau bagi Badiou itu yang mau dibilang adalah politik, kebenaran politik itu bukan pertama-tama urusan parlemen atau administratif gitu, ataupun negosiasi antar partai misalnya kayak gitu-gitu. Bukan. Itu soal mobilisasi kesadaran dari anggota masyarakat. Politik di situ menjadi lebih mobilisasi kesadaran yang dipicu oleh seseorang tadi, subjek tadi, siapapun
namanya. Tentu misalnya kalau waktu reformasi itu oleh mahasiswa, tapi mahasiswa juga ada pentolannya gitu kan. Siapa orang ini? Nah, si subjek itu, gitu kan ya. Ya pasti ada namanya. Kita tidak mengenali lagi gitu ya. Dan terus bergabung subjek-subjek itu memobilisasi kesadaran masyarakat dan akhirnya melahirkan ideal baru menjadi general will, menjadi kehendak semua orang untuk menggulingkan rezim waktu itu Soeharto. Hal yang sama misalnya bisa kita bayangkan apa yang terjadi di Uni Soviet waktu itu, ya toh, ketika komunisme di situ runtuh, atau tembok Berlin misalnya seperti itu ya. Ya, Timur Tengah. Dan itu pemicunya yang menjadi subjek ke siapa? Mungkin tukang buah gitu kan ya, yang main-main internet gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Barangkali sepele gitu si subjek ini. Tapi karena dia ngotot dan setia, kemudian kesetiaan ini bergema pada teman-temannya dan segala macam, akhirnya melahirkan suatu ideal politik yang baru sama sekali gitu, yang inovatif. Itu di bidang politik. Yang kedua, di bidang sains tadi contohnya sudah bisa ditambah contoh lain selain Galileo Galilei. Apa misalnya ya di bidang sains, teori yang betul-betul merombak, barangkali teori relativitas gitu kan ya kalau dalam fisika, atau teori kuantum, atau apa lagi ya? Apa? Iya. Teori complexity misalnya, kayak gitu-gitu, yang membuat orang berpikir tidak sama lagi. Kalau dalam dunia bahasa ya hermeneutik yang tiba-tiba ketika semua orang berpikir bahwa dia bisa menemukan makna objektif gitu kan, tiba-tiba hermeneutik muncul. Nggak ada sih objektif kayak gitu, semuanya juga tafsir gitu. Nah itu tuh membuat orang marah waktu itu gitu kan ya. Semuanya juga tafsir gitu. Nah seperti itu. Jadi paradigma baru kalau dalam sains itu bisa disebut apapun juga. Paradigma baru yang mengubah cara berpikir orang. Seni banyak ya. Jadi ketika hampir semua orang kalau gambar tuh kan, kalau ngelukis tuh ini bidang kanvas gitu, dan selalu ada figurnya gitu kan ya, ada figurnya di tengah gitu ya. Tiba-tiba seorang Picasso merusakkan ini, nggak ada figurnya gitu, seperti ada figur tapi nggak ada gitu. Ini seni apa bukan ya gitu ya. Itu memaksa orang berpikir kembali, kayak gini tuh lukisan apa bukan disebutnya gitu. Kubisme ini, dengan kata lain, kubisme ini meredefinisi ulang. Picasso, Braque misalnya meredefinisi kembali seni lukis itu apa, ngelukis itu apa gitu. Atau ketika seorang Salvador Dali atau diinspirasi oleh André Breton membuat lukisan-lukisan bagaikan mimpi di bawah sadar, menggali bawah sadar dan menjadi surrealisme. Itu juga orang baru ngeh gitu. Kok bisa ya kita tuh ngelukis bawah sadar gitu ya. Nah, itu seni lantas yang tadinya sudah menjadi sangat rasionalistik itu berubah sama sekali. Masuk ke wilayah irasional gitu ya. Atau musik. Musik kita terbiasa mendengar musik yang ada melodinya, tonal gitu kan ya. Tiba-tiba muncul musik atonal yang sama sekali nggak ada kesannya, kayak nggak ada struktur, artinya nggak ada nilai semua nada sama gitu. Dan kalau didengerin jadi kayak nggak ada melodinya. Masa kayak gituan musik gitu ya? Atau musik klasik. Kita sangat terbiasa mendengar eksplorasi gila-gilaan dan habis-habisan atas potensi musikal di dalamnya, entah itu harmoni, ritme, nada, dinamik, segala macam itu. Itu maksimal sekali gitu kan ya, yang dilakukan oleh para komposer klasik itu. Tiba-tiba ada komposer membuat musik minimalis gitu ya. Ini juga musik gitu. Jadi cuma satu nada. Kayak Steve Reich, terus Ligeti, Giorgi Ligeti dan segala macam. Ya, Philip Glass.
pola yang diulang-ulang doang gitu. Masa kayak gitu musik gitu ya. Tapi yang paling spektakuler kan musik dibikin hanya dengan satu nada gitu kan ya. In C misalnya gitu, satu C udah hanya ting 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 ting. Tapi memang dia main oktav gitu kan, ting 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 tong 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 tong. Nah itu dimainkan terus sampai satu nada terus gitu. Bahwa itu juga bisa jadi musik gitu. Nah itu sama sekali mengubah persepsi orang tentang musik. Atau ketika John Cage, kalau dalam musik, John Cage dia punya karya apa namanya 4 menit 33 detik ya, dan hanya sunyi. Ketika digelar komposisi dia, ada wartawan, ada semua, hening aja gitu, selesai gitu kan ya, 4 menit 33 detik. Nah itu ya orang juga mencaci maki, what the hell, apa ini gitu, ini musik apa? Tapi dia memaksa orang untuk melihat satu unsur yang sama sekali tidak diperhitungkan, bahwa segala bebunyian ini gitu ya, bunyi jangkrik, bunyi angin, bunyi fan, bukankah itu juga mesti dianggap sebagai musik, bukan sekedar background gitu loh. Nah orang tadinya nggak ngeh tentang itu, bunyi angin segala macam itu, bukankah itu musik? Iya, musik. Nah, musik dirumuskan secara baru, the truth of music itu ditampilkan secara baru, gitu loh. Dalam teater, ketika teater itu orang terlalu terbiasa seperti kalau nonton sinetron atau drama apa Korea gitu ya. Itu ada struktur naratifnya yang mengharukan sekali dan membuat orang menangis, ketawa dan apa gitu. Ada klimaksnya, ada awalan, ada klimaks, ada anti klimaks. Konstruksi yang sudah lama sekali dilakukan orang dari sejak Aristoteles. Tiba-tiba ada teater absurd yang justru mengacak-acak semuanya itu, karena kekuatan teater ini, kekuatan dramanya bukan di konstruksi naratifnya seperti itu, tapi di potensi mengacak-acaknya itu, di absurditasnya, di ketidakmengertiannya gitu, yang akan memaksa orang memikirkan kembali segala yang biasanya dimengerti gitu. Jadi kalau biasa kita memahami dialog itu sebagai komunikasi untuk saling memahami gitu kan ya, mereka akan melukiskan komunikasi yang aneh, yang tidak saling, seperti nyambung tapi sebenarnya tidak saling memahami gitu loh. Nah kayak gitu-gitu. Nah memang itu cara aneh untuk memperlihatkan sisi lain dari kebenaran teater gitu loh, bahwa kebenaran itu banyak, hakikat teater itu banyak, bukan cuma satu, dan setiap kali nongol lagi pada para penemu, para seniman. Dan di sini ada banyak seniman, jadi mereka ini kelak yang mestinya menjadi subjek-subjek gitu kan ya, yang menghasutkan sesuatu yang baru, cara memandang realitas yang baru, cara menghayati realitas secara baru. Kerjaan seniman itu kan gitu, memprovokasi cara menghayati realitas, cara baru menghayati realitas. Ya, dan yang keempat, nah saya tuh nggak ngerti kenapa si orang ini Badiou ini ngomong tentang cinta gitu ya, itu gimana ya nyambungnya? Politik, sains, seni, tiba-tiba kok cinta gitu loh. Cinta adalah wilayah kebenaran tertentu. Yang dia mau bilang adalah the truth of love, itu kebenaran cinta itu juga gitu sih sebenarnya. Orang tadinya tidak menduga-duga bakal ketemu si Anu ini gitu ya. Kadang-kadang bahkan benci gitu sama si Anu itu gitu kan ya. Kalaupun sudah ketemu, oh siapa sih dia gitu. Tapi entah gimana gitu, bahwa pertemuan itu akhirnya melahirkan suatu yang revolusioner, yang mengubah keduanya, yaitu ketika jadian gitu kan ya. Ketika jadian akhirnya dan itu lantas berlanjut, kalau keduanya itu bersetia, lantas ngebelain dampak dari pertemuan jatuh cinta itu, ngebelain lantas menyambungkannya terus sampai ke jenjang pernikahan. Nah itu terjadi semacam apa ya, ada fidelity di sini
cinta bersama dengan kesetiaan itu, katanya bersama dengan kesetiaan itu orang sampai ke tingkat-tingkat hakikat cinta yang lebih dalam lagi, bukan sekedar hubungan seksual, tapi misalnya keberanian menanggung resiko-resiko yang sebenarnya berat, yaitu ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan. Di situ misalnya ada banyak risiko, jejaring pertemanan masing-masing jadi copot gitu kan ya, terus kenyamanan dalam keluarga terenggutkan gitu kan ya, karena lantas mesti ngurusin sendiri. Nah kayak gitu-gitu, berubah, si dua pihak itu berubah, dan pelan-pelan makin nemu sebetulnya cinta itu apa juga gitu, the truth of love itu sebenarnya apa gitu. Dan itu kalau bahasanya Jacques Lacan, sampai dia ngomong gini, sampai ke tingkat ketidakmungkinan melakukan hubungan seksual. Wah gitu, itu maksudnya bahwa cinta, kebenaran cinta itu akhirnya menantang orang memasuki wilayah yang jauh lebih dalam dari sekedar relasi fisik, gitu maksudnya. Maka dalam kerangka itu cinta juga merupakan ranah medan kebenaran, yaitu medan-medan di mana orang bisa, kalau sudah nekat ngebelain sesuatu yang ditemukannya itu, bisa tidak peduli pada interpretasi umum, pada apakah disetujui umum atau tidak, gitu loh maksudnya. Nah katanya ranah-ranah ini tuh adalah medan kebenaran dalam arti itu. Nah sekarang dampak dari semua cerita ini bagi kebudayaan apa? Karena kita sedang bicara mengenai kebudayaan. Dampaknya bagi konsep kebudayaan, ya jadi begini. Kalau realitas itu multiplisitas, kalau realitas itu pada dasarnya adalah keragaman dan kejamakan, maka dalam bentuk yang konkret dia memang akan nongol dalam tadi bentuk-bentuk yang counted as one, bentuk-bentuk yang dianggap satu, meskipun pada dasarnya jamak gitu kan ya. Jadi in concreto, dalam keadaan konkretnya kita selalu menghadapi satuan-satuan, set-set, satu set. Saya tadi cerita, saya sendiri adalah satu set ya, satu set yang terdiri dari tulang, daging, usus dan segala satu set. Dan kita semua di sini dalam kerangka yang lebih lebar, kita juga satu set peserta ECF ya, seperti itu. Terus kita menghadapi satuan-satuan ternyata gitu. Kita menghadapi satuan-satuan in concreto berupa set atau kelompok-kelompok dari yang banyak itu dianggap satu. Nah, yang dianggap satu ini membentuk yang dia sebut sebagai situasi. Baju agak khusus, seperti dia agak khusus mengartikan subjek, agak khusus mengartikan tadi prosedur dan segala macam itu, dia juga khusus menggunakan istilah situasi itu ya. Artinya kerangka-kerangka di mana yang jamak itu dianggap satu set. Nah, menurut dia situasi itu adalah situasi natural. Ada situasi natural dan ada situasi historiko-kultural. Situasi natural itu kalau kita bayangkan adalah situasi-situasi keterkaitan berbagai banyak elemen. Misalnya kalau kita ngelihat danau itu secara alamiah dan tidak dibuat-buat, si pohon sudah nyambung ke dengan binatang-binatang di situ karena semuanya menyerap mineral-mineral dan unsur-unsur yang sama. Dan sudah dari dulu dia bagian dari itu gitu ya. Tidak dibuat-buat, tidak semua unsur di situ, bebatuan, tanaman, binatang dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan.
kalau dalam situasi natural. Jadi itu situasi-situasi ekologis lah kayak gitu ya. Secara natural udah seperti itu, saling terkait, otomatis saling terkait. Yang penting bagi kita adalah situasi historiko-kultural. Itu adalah situasi penyatuan, pengelompokan yang dibuat-buat sebenarnya. Gitu. Itu artificial, ada sesuatu yang artificial di sini. Ini counted as one, tapi demi kepentingan tertentu. Demi kepentingan tertentu. Jadi bukan sesuatu yang natural, itu ada maunya gitu. Nah, kebudayaan adalah inilah kebudayaan. Kebudayaan dalam peristilahan dia lagi yang lain adalah structured presentation of multiplicity. Gitu. Jadi yang jamak distrukturkan, distrukturkan agak dipaksa gitu kan ya, dibikin dianggap menjadi satu, dipresentasikan sebagai satu kebudayaan gitu. Nah, di dalam setiap penyatuan yang rada maksa demi kepentingan tertentu itu selalu nanti itu terlahir power set disebutnya. Ini kan juga suatu set gitu kan ya. Nah, ini akan menimbulkan yang disebut power set, tatanan kekuasaan di situ. Dalam setiap kebudayaan, konsekuensi dari cara berpikir seperti ini adalah dalam setiap kebudayaan di situ, makanya disebut presentation, yang dihadirkan, yang dianggap sebagai patokan untuk menyatukan itu. Nah, itu menjadi semacam hubungan-hubungan kekuasaan yang disebut sebagai power set gitu kan ya. Masih abstrak nih, tapi nanti ada contoh yang mengkonkretkannya. Dalam setiap kebudayaan, dengan kata lain, setiap power set ini akan bertentangan dengan pakai istilah teknis lagi, representability. Maksudnya begini, kalau kita bicara budaya Jawa, misalnya gitu kan ya, budaya Jawa itu bagaimanapun juga kalau dalam kerangka berpikir Badiou itu isinya banyak sekali unsur gitu kan, segala sesuatu komposit gitu. Nah, ada sesuatu yang agak dipaksakan untuk menyebut ini tuh Jawa loh gitu ya. Biasanya yang dipaksakan tuh ketawanya apa? Kalau segala ciri-ciri misalnya yang diklaim sebagai Jawa, ternyata misalnya itu adalah ciri-cirinya kelompok keratonan gitu ya. Artinya ada sesuatu yang diabaikan di situ. Ada kelompok pesisir segala macam tidak dianggap Jawa betulan gitu kan ya. Ada kelompok apa lagi yang ini kan kaum elitis tertentu. Nah, di luar elit ini tidak direpresentasikan, tidak mempunyai representasi di dalam yang disebut kejawaan gitu kan ya. Nah, maka dalam setiap kebudayaan sebetulnya selalu terjadi tegangan antara tegangan representability ini ya, tegangan representability itu. Jadi kelompok mana yang sebetulnya yang direpresentasikan di dalam identitas budaya itu. Kalau kita bicara misalnya budaya Sunda gitu kan ya, kan ternyata kita juga tahu ada banyak kelompok di situ yang melahirkan tradisi-tradisi yang berbeda. Ada Ciamis, ada Cianjur, dari Bogor segala macam yang masing-masing juga mengklaim sebagai the original gitu kan ya. Nah, tapi selama ini
yang dianggap Sunda buhun atau Sunda sejati itu yang mana, gitu kan ya? Kalau kita sekali menganggap misalnya Cianjur sebagai the real Sunda, kita menganggap yang lain sebagai anak tiri, sebagai tidak real, tidak artinya ada kelompok-kelompok lain yang tidak terrepresentasikan. Jadi hampir selalu begitu, kalau kita merepresentasikan suatu unsur tertentu, kita menganaktirikan unsur yang lain, melindas unsur yang lain. Contoh yang ekstrim yang diberikan oleh Badiou adalah Australia. Kata dia begini, kebangsaan atau rasa keaustraliaan itu bagaimanapun juga sangat kuat dibentuk oleh rasa keimigranan, gitu kan ya. Nah, orang Australia imigran dari Anglo-Saxon bagaimanapun. Maka kalau kita tanya kultur Australia itu apa ya? Segala jenis imigran termasuk dari China, dari Asia segala macam bisa ikut karena mereka semua imigran, gitu. Mereka punya dasar. Lalu juga imigran dari Inggris, gue juga imigran tapi dari Cina, gue imigran dari mana? Semua bisa mengklaim diri para imigran ini sebagai terrepresentasikan di dalam keaustraliaan. Tapi dengan cara itu ada sesuatu yang betul-betul diinjak dan dihilangkan, yaitu representability dari kaum aborigin yang adalah penduduk asli di situ. Dengan kata lain, Australia, rasa kultur Australia itu ada dengan cara menginjak kultur asli aborigin, dengan cara meniadakan bahkan orang-orang aborigin. Dan dengan cara itu, kata dia, orang aborigin di Australia selalu merupakan kayak duri dalam daging, yang tadi disebut sebagai evental side ya. Itu kayak potensi akan menjadi event selalu. Kalau saja ada seseorang aborigin yang punya nyali untuk ngipas-ngipasin gitu ya, hak orang aborigin ini, gampang sekali menjadi event. Evental site itu gampang sekali menjadi event, alias menjadi gerakan. Dan kalau gerakan ini akhirnya berefek dan diikuti oleh banyak orang, kebayang nggak? Hakikat kebenaran keaustraliaan diubah sama sekali, gitu loh. Dan kebenaran politik di situ juga jadi berubah sama sekali. Apalagi kalau memang berhasil menjungkirkan misalnya keaustraliaan itu. Yang dimaksud kira-kira seperti itu kalau jadi bahwa di dalam kejamakan ini proses counted as one itu menyatukan itu seringkali mencurigakan gitu ya, menyatukan ini atas nama apa yang dianggap representasi dari unsur mana yang dianggap representasi di dalamnya gitu. Selalu mencurigakan dan itu selalu menjadi potensi untuk ke arah instabilitas dari sistem-sistem kebudayaan. Nah, sekurang-kurangnya hikmah atau inti dari cara berpikir semacam ini bagi Anda bisa berbeda-beda, tapi sekurang-kurangnya saya melihat bahwa ya terlalu lama kita membayangkan kebudayaan itu sebagai sistem yang tunggal dan pasti gitu ya. Maka kita bicara mengenai kesundaan, kejawaan, itu sok pasti sekali gitu kan ya. Seperti para antropolog itu kan, seperti sudah menangkap pola, inilah kedayakan, Dan tiba-tiba kita menyadari di sini, setiap klaim mengenai kebudayaan sebetulnya terdiri dari banyak sekali unsur, dan konfigurasinya tergantung kekuasaan dari unsur ini mana yang dominan gitu kan ya. Dalam kasus contoh tadi, dalam kejawaan ternyata yang dominan kan kelompok keraton, maka tampang Jawa itu jadi lain ke arah tertentu. Nah kalau ternyata yang dominan adalah orang-orang para petani misalnya, akan jadi lain sekali loh. Kalau orang-orang pesisiran akan jadi lain sekali loh, gitu. Jadi bisa banyak wajahnya sebetulnya sebuah kebudayaan itu, dan selalu berada dalam tegangan kekuasaan gitu ya. Saya kira sampai situ dulu dan silakan memberi komentar.
sebetulnya cara berpikir Badiou sebenarnya di awal-awalnya sekali, sangat pelik karena dia menggunakan banyak sekali teori matematik ya. Sebenarnya itu tuh lebih untuk melegitimasi secara filosofis gitu, secara teoritis bahwa pondasi dia canggih gitu. Gitu maksudnya. Karena kalau dibaca ujung-ujungnya gitu, dampak dari ini konsekuensinya sebenarnya ada biasa aja sih gitu ya. Tapi ya matematik. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama, karena saya belum baca bukunya Pak dan belum tahu Alain Badiou itu, kenapa kira-kira si Alain itu tidak memasukkan agama sebagai field of truth gitu Pak? Apakah konsekuensinya dalam agama itu tidak dimungkinkan lagi lahir inovasi-inovasi yang apakah subtraktif atau yang divisit? Mungkin kali ya. Ya. Saya juga sebenarnya itu juga pertanyaan yang langsung ada di kepala saya. Kenapa ya? Kok agama tidak disebut? Karena dia pakai contoh siapa namanya Santo Paulus segala macam sebenarnya. Badiou tuh ngomong juga tentang Paulus segala macam dalam dunia Kristiani, Agustinus terus apa gitu. Tapi kenapa kok nggak dipasang sebagai gitu ya? Kenapa? Cinta itu agama. Enggak, saya cenderung melihat kalau dari ilustrasi yang dia bikin politik. Dimasukin di politik. Karena sebagai relasi kuasa. Iya, dan institusi. Institusionalisasi peristiwa event yang sebetulnya cuma dialami para nabi ya kan, cuma seorang diri juga gitu. Nah, pada tingkat itu para nabi itu orang-orang militan kayak orang-orang politik. Gitu ya. Kayak pemimpin-pemimpin gerakan gitu kan ya. Sebetulnya mereka cuma sendirian juga kan, para nabi itu awalnya pengalaman religiusnya sendiri gitu ya. Terus dia ngomongin, mungkin dia perkatakan memikat orang-orang. Seorang itu merasa kayaknya bener ya dia, gitu kan ya. Terus menjadi banyak pengikutnya. Tapi yang penting kan para nabi ini hampir selalu juga melahirkan rupture, subtraktif awalnya. Pada zamannya selalu subtraktif. Siddhartha juga aneh sekali gitu, Siddhartha Gautama kalau dalam kerangka Hinduisme yang klasik itu kan tidak lazim. Yesus apalagi itu seperti rada kurang ajar kalau dilihat dari sudut keyahudian gitu kan ya. Saya kira Nabi Muhammad juga sama kalau dibandingkan dalam kultur waktu itu yang jahiliyah itu gitu. Itu semua juga subtraktif. Mereka ini memang jadi militan, cuman polanya kok jadi kayak politis sih sebenarnya kesan saya yang dilukiskan oleh Badiou itu. Karena kemudian menjadi institusi, menjadi kayak gitu ya. Jadi seolah-olah ketika yang partikular itu menjadi universal dan menjadi inconsistent multiplicity, ketika ada orang yang sebutlah menginovasi sesuatu dalam konteks agama kemudian dianggap sebagai mungkin yang pembangkang lah atau murtad lah atau apapun namanya gitu. Jadi Badiou itu memang membedakan antara kebenaran dengan pengetahuan gitu. Dengan pengetahuan. Nah, kalau dalam konteks filsafatnya itu diinspirasikan oleh orang seperti Heidegger. Heidegger membedakan antara aletheia ketersingkapan hal-hal baru dengan tekne. Tekne itu ketika yang tersingkap ini lama-lama sudah menjadi sistem pengetahuan, gitu kan ya, menjadi alat belakang, nggak ada lagi sesuatu, nggak ada pencerahannya gitu, itu menjadi sekedar alat. Gitu. Nah ini juga kurang lebih gini, kebenaran dan pengetahuan. Pengetahuan itu seperti kebenaran yang sudah menjadi basi, sudah yang daya kayak barangkali kayak gini, kayak minuman soda yang udah kelamaan dibuka kali gitu ya. Dia sekedar minuman gitu kan ya. Tapi efek sodanya, nyerangnya gitu tuh hilang gitu. Kayak gitu. Menjadi sekedar air gula gitu kan ya.
tidak ada daya dobraknya gitu. Hal yang terakhir yang diterangkan Pak Bambang itu mengenai masalah abu origin. Ini kayaknya sangat mungkin terjadi karena kalau kita lihat ya sekarang itu gejalanya di negeri Fiji dan Fiji. Fiji kita tahu bahwa orang-orang Fiji sebagai orang-orang Micronesia dan Polynesia, mereka itu selama ini memang diadang oleh pemerintah New Zealand dan Australia untuk berhubungan dengan dunia luar. Juga seluruh kebutuhan mereka dicukupi hingga akhirnya mereka tidak bergerak apa-apa. Tapi orang Fiji mulai bergerak dan berkomunikasi ke dunia luar. Dan ini kayaknya nanti kalau pada suatu saat bisa kontak dengan orang aborigin yang masih punya kesamaan ras ya, mereka bisa meledak dan dia membakar. Ya, kira-kira proses apa yang bisa menyebabkan kebakaran seperti itu, Pak? Saya kira kalau zaman sekarang ya komunikasi ya yang paling ini tuh, yang hampir nggak bisa disensor, nggak bisa dibendung gitu kan ya. Komunikasi dalam segala bentuknya saya kira itu akan memicu. Dan dari sudut ini, maksud saya dari sudut semakin meriapnya komunikasi yang memudahkan hubungan, itu juga apalagi lewat Twitter dan segala macam itu ya, bahwa aneka gagasan bisa diperdebatkan, dikomentarin segala macam itu akhirnya juga membentuk kesadaran general will, membentuk kesadaran umum dan kehendak umum gitu kan ya, dengan berbagai cara. Nah itu akan memudahkan instabilitas kebudayaan dimanapun juga. Maka sekarang itu saya kira yang tipikal dalam dunia kita adalah setiap kebudayaan sekarang rapuh ya. Setiap kebudayaan, mana ada kebudayaan yang kokoh? Nggak ada. Rapuh semuanya. Rapuh dan bisa gampang hilang ya, volatile ya, seperti menguap kayak gas gitu kan ya. Dengan berbagai cara itu pada menghilang gitu. Saya nggak tahu, bahasa satu elemen paling dasar dalam budaya adalah bahasa. Itu kan bahasa juga kan sekarang sudah gimana ya, bahasa-bahasa lokal itu kan sudah berilangan gitu. Yang tragis adalah misalnya dalam kasus bahasa Sunda, itu diajarkan sih di sekolah. Saya kira bahasa Jawa juga sama, di sekolah diajarkan. Tapi kalau dalam kasus bahasa Sunda, itu bahasa yang sangat tinggi ya, yang saya juga seringkali sama sekali nggak ngerti loh itu. Bahasa yang sangat sastrawi, dan celakanya di kamus-kamus bahasa Sunda pun kalau anak saya tanya gitu ya, suka nggak nemu itu, sehingga dia harus tanya ke neneknya yang Ibu Haji Sunda ya gitu, yang jadi dia mesti tanya, dan si ibu ini suka tahu kata-kata yang tidak ada di kamus. Tapi kan ini generasi yang sebentar lewat dan nanti nggak ada lagi yang tahu bahasa itu. Ntar, kalau dulu ya, habis itu. Ya, Sa. Saya mau nanya ke apa Bayu menjelaskan soal, kan tadi disebutin angka-angka 1, 2 dan seterusnya, apa dia bicara soal 0 atau kosong itu? Dan pertanyaan keduanya, apakah ada korelasi langsung antara benar dan setia? Apakah setia itu harus benar atau benar harus setia? Pinter. Ya, kosong memang bukan angka gitu. Dan itu tadi void, sesuatu yang sebetulnya uncountable. Maka segala kebenaran yang baru itu sebenarnya tidak ada kosakatanya. Dia pakai istilah ensiklopedia juga. Tidak ada di dalam ensiklopedia. Kalau dalam contoh barusan tidak ada di kamus, gitu kan ya. Fenomen-fenomen yang baru, kebenaran itu kalau betul-betul radikal baru, itu seperti angka 0, seperti void, seperti apa, itu bukan angka. Gitu. Kalau apa tadi pertanyaanmu ya, antara kesetiaan dan kebenaran? Maksudnya? Apa ada korelasi langsung yang satu harus mengisyaratkan yang Apakah kebenaran mensyaratkan kesetiaan? Atau kesetiaan akan menjadi kosong kalau tidak ada sesuatu yang benar gitu. Kalau kita bisa setia pada apapun kan sebenarnya, tapi kalau setia pada sesuatu yang apa ya, bukan kebenaran ala dia, kebenaran yang revolusioner gitu ya, kebenaran yang sama sekali baru, maka kesetiaan itu juga seperti tidak berarti gitu maksudnya.
Gitu. Kalau sebaliknya tadi, kalau kesetiaan ke kebenaran. Tapi kalau dari kebenaran ke kesetiaan, iya, bahwa suatu kebenaran itu baru menjadi universal tadi gitu, baru menyebar gitu. Memang hanya kalau ada subjek-subjek yang ngebelain ya, yang setia, mengambil risiko gitu kan. Kalau nggak gitu, dia akan tetap tenggelam. Dia akan tetap, kalaupun kita melihat potensi, dia akan tetap potensi ya, tidak akan pernah menjadi aktual. Dia tetap situs doang gitu ya. Dia situs aja, tapi tidak menjadi event. Dia situs yang calon menjadi event, tapi tidak akan pernah jadi event kalau nggak ada kesetiaan, nggak ada orang-orang yang setia pada itu. Tapi kalau sebaliknya itu yang menarik ya, karena saya kok nggak nemu sejauh saya baca ya, apakah kesetiaan jadi tidak berarti kalau yang kita setiai itu bukan kebenaran yang mengubah, bukan kebenaran yang sungguh berarti gitu. Karena ini menarik buat saya, karena kebanyakan orang justru bersetia pada pengetahuan bukan pada kebenaran ya. Gitu. Dalam agama itu pada dogma gitu kan ya. Dan bahkan kebenaran kalau kita membayangkannya muncul dari sekte-sekte gitu ya. Wah, itu justru digebukin kan sektenya. Ya. Nggak ada kebenaran. Dalam konteks agama, dalam kerangka seperti ini, kebenaran nggak pernah muncul kalau ngikutin pikirannya Badiou. Nggak akan pernah bisa muncul. Yang ada itu pengetahuan yang sampai lapuk dan berkarat gitu ya. Gitu kan. Karena orang setia pada itu. Tapi nggak benar gitu kalau menurut dia. Nggak ada. Artinya kebenaran cuma mentok segitu gitu. Tidak ada sesuatu yang baru lagi, tidak ada yang apa gitu. Ya. Tadi Pak Bambang bilang kebudayaan sekarang makin banyak yang laku gitu. Mungkin nggak itu karena apa? Sebenarnya evental site itu sekarang jadi tampilnya tuh semua merasa jadi embrio gitu. Jadi karena konsekuensi dari internet, keterbukaan. Jadi sekarang kan tadi ada demo Indonesia tanpa JIL, seolah-olah itu punya subjek yang setia sama kayak Indonesia tanpa FPI. Jadi agak susah sebenarnya. Ya, betul. Di setiap sisinya selalu ada embrio itu ya, untuk kebenaran itu. Iya, saya setuju. Karena itu rapuh memang. Karena itu benar-benar percaturan kebudayaan sekarang diwarnai instability. Benar-benar nggak jelas ya sebenarnya sosoknya. Tapi itu contoh yang bagus tadi. Mau anti FPI, tapi juga ada anti JIL, ada itu bisa apapun lah ya. Setuju. Tadi ada lagi. Waduh, banyak ya. Iya, Pak dulu ya. Nanti ngacung lagi ya supaya saya ingat. Terima kasih, Pak. Dalam beberapa hal, Badiou kan menyatakan bahwa kesetiaan yang ngotot dan lain sebagainya ini dapat mempersautan atau membenarkan kebenaran. Nah, namun dalam 4 ranah ini filosofis ini, kenapa Badiou tidak menempatkan kesetiaan ini sebagai dasar? Padahal kalau dalam beberapa pengetahuan lama itu kesetiaan jadi dasar ya, jadi dasar utama untuk bisa benar seperti itu. Misalnya dalam teori ilmu Buddha itu satyam suwaku sundaram. Jadi setia, benar, indah. Apa terakhirnya? Indah. Indah. Ya, baik. Gitu. Setia, benar, indah. Gitu ya? Apa Badiou khawatir? Oh, ini sudah ada dari sebelumnya. Fidelite. Saya nggak tahu apakah menyangkut ke situ ya. Tapi tadi pertanyaan, kenapa itu nggak dipakai dasar? Dasar sih, tapi alat pokok sih, bukan dasar kayaknya. Alat pokok pada Badiou. Alat pokok yang memungkinkan itu menjadi universal. Tapi kan penting ini kesetiaan yang kalau kenyataannya sebuah kebenaran kalau tidak ada kesetiaan dan orang-orang yang setia itu tidak akan jadi. Iya, Badiou berpikirnya begitu, memang gitu.
Jadi penting, cuman mungkin bukan dilihat sebagai dasar kali ya, sebagai alat. Emang gitu, tanpa kesetiaan nggak jadi kebenaran itu. Dia akan tetap potensial gitu. Tapi tadi saya tertarik pada kaitan antara kebenaran terus keindahan gitu. Kalau benar itu pasti indah ya. Kalau teori itu ya bisa yang ya makanya bahasa aslinya apa? Satya. Siwam itu benar. Siwam. Oh, Terus Sunda itu benar. Itu persoalan tersendiri itu, indah ya. Indah, karena saya teringat persamaan-persamaan di dalam dunia matematika seringkali alasannya salah satunya adalah bagaimana membuat persamaan yang elegan gitu. Bukan yang masuk akal gitu. Yang elegan gitu. Itu indah gitu kan. Tadi oke. Boleh, oke. Tadi Pak Bambang dari awal saya yang pernyataan awal bahwa ada relevansi kerangka para filsuf dalam kebudayaan kontemporer itu mereka adalah para neo-Marxis. Nah itu ada apa di balik? Karena orang sudah jenuh dengan segala teori. Jadi ini ada kaitannya dengan suasana pasca Perang Dunia ke-1 dan ke-2 ke arah the end of ideology. Orang sudah jenuh pada ideologi gitu ya. Karena sesudah Perang Dunia ke-1 ke-2 kemudian juga ideologi ambruk. Pada akhirnya perang dingin antara komunisme dan liberalisme kan juga ambruk. Terutama sesudah itu menjadi makin eksplisit bahwa ideologi yang sudah muncul sejak Marx sendiri sebetulnya dan kemudian Hitler itu yang paling traumatik gitu kan ya, nasionalisme sosialis Nazi. Nah itu pelan-pelan itu kepercayaan orang pada ideologi itu memudar gitu loh. Oke? Pada ideologi itu memudar. Maka orang kemudian cenderung melihat kenyataan aja gitu. Dan yang filsuf yang paling banyak bicara mengenai praksis kan gini kan kalau Marxisme itu. Sederhananya ini ada suprastruktur, lantas ada infrastruktur. Ini adalah ide-ide abstrak, ini adalah situasi material. Ibaratnya gini loh, paling sederhana sekali. Cara berpikir orang pada tingkat suprastruktur ya, itu ditentukan oleh situasi perutnya gitu loh. Kalau orang lapar mikirnya kemana gitu, kalau orang kenyang mikirnya lain lagi gitu. Apa yang dianggapnya berharga dan seterusnya jadi beda gitu ya. Jadi situasi material, infrastruktur itu kalau bagi Marx itu menentukan suprastruktur, artinya ide-ide. Nah ketika bahkan zaman tuh sudah tidak percaya lagi pada ide-ide, orang memang lihat ke sini dan orang teringat pada Marx yang ternyata kali sebenarnya Marxnya yang benar, nah gitulah ya. Tapi lantas dimodifikasi dengan macam-macam cara. Saya masuk kesempatan sebelah sini dulu ya. Terima kasih Bapak. Kalau saya berupaya memahami pemikiran beliau, saya kira beliau menuntut kita untuk berpikir sebagai subjek yang tanjung. Subjek berarti adalah subjek yang radikal, yang kemudian bisa membentuk satu peristiwa dengan kesediaannya tersebut. Tapi sekaligus juga beliau mencurigai representasi karena kemudian di situ adanya konsep tersebut atau kepentingan tertentu. Nah, bagi saya di sini letak persoalannya. Tadi disampaikan oleh Pak soal bagaimana representasi yang adil kemudian dikantar oleh representasi yang pro-gil. Nah, ini juga ketika misalnya beliau bicara soal medan politik. Nah, bagaimana beliau kemudian bisa membangun politik emancipatif yang di sisi lain beliau tidak mempercayai
politik representasional. Walaupun kalau pernah saya baca bahwa dia sendiri adalah seorang simpatisan Maois. Bagaimana membangun politik emansipasi yang di sisi lain dia sendiri mencurigai politik representasional. Misalnya dalam konteks Indonesia katakan bagaimana kita bisa membangun politik emansipasi dalam rangka membuat satu peristiwa yang menjadi satu kebenaran baru dalam konteks politik hari ini yang dihuni oleh korupsi, dihuni oleh perilaku yang tidak benar. Kalau kemudian kita juga tidak mempercayai politik representatif melalui pemilu misalnya, atau melalui lembaga demokrasi. Nah, saya kira di titik ini bagi saya satu hal yang rumit juga pemikiran kawan-kawan Badio kalau kemudian mencoba dipraktiskan dalam tataran politik praktis. Nah, bagaimana membangun politik emansipasi dalam konteks ini? Politik emansipasi itu tidak pernah berhenti dibayangkan kalau dalam kerangka Badiou, tidak pernah berhenti, dan itu salah satu ukurannya memang adalah universalitas, ya, potensi bisa diterima oleh makin banyak orang gitu kan ya. Tapi yang jadi penting di situ adalah the truth procedure-nya, prosedur terus itu meledakannya gitu. Masalahnya itu gini, itu ada analog juga dengan pengetahuan. Seringkali politik dalam pada tingkat representasional itu levelnya jadi kayak pengetahuan ya. Itu menjadi sistem yang baku, yang menjadi steril, apalagi dalam sistem yang korup, yang tidak korup pun gitu ya, itu menjadi sistem yang menjadi mekanik gitu kan ya. Nah, apa yang sesungguhnya politik kan sebetulnya akhirnya mengelola apa yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakatnya. Itu bisa disebut emansipasi, bisa disebut apapun. Nah, tapi apa yang diinginkan itu selalu jamak loh. Tidak pernah hanya bisa diwakili dalam bentuk mungkin pada tingkat tertentu sistem institusi masih bisa mewadahi apa maunya si masyarakat. Sampai suatu ketika lewat cara satu dan lain hal gitu ya, muncul satu keinginan umum yang ternyata begitu baru, begitu berbeda, dan wadah yang ada, wadah sistem representasi yang ada tidak lagi memadai. Bisa gitu, dan itu kan bergerak terus. Nah, the truth of politics dibayangkan oleh Badiou itu gitu. Jadi emansipasi juga jamak. Apa arti sebenarnya kebenaran emansipasi itu kan muncul terus gitu kan ya. Itu contoh yang bagus adalah dalam dunia feminisme. Awalnya ideal emansipasi itu benar-benar dalam tipe dalam konteks women liberation ya, women's lib. Itu kesannya kayak betul-betul kaum perempuan tuh pengen jadi kayak cowok gitu kan ya. Emansipasinya itu gitu. Lantas jadi ganas dan segala macam gitu. Awal-awalnya, tapi kan lama-lama tuh berkembang jadi lain lagi, pemikiran jauh jadi lebih rumit mengenai keperempuanan dan kelaki-lakian dan segala macam itu, lantas berubah terus. Ya, Anda bisa meneliti sejarah emansipasi perempuan ya, itu berubah terus juga gitu. Bagaimana mereka memahami ideal emansipasi itu. Sampai sekarang misalnya kalau kita lihat pada filsuf-filsuf yang mutakhirnya kayak Luce Irigaray, hampir nggak terlalu dikotomis lagi gitu, karena dia melihat bahwa segala konsep kita mengenai keperempuanan sangat tergantung pada konsep kelaki-lakian, dan sebaliknya segala konsep kelaki-lakian sangat tergantung pada konsep apa yang kita pahami sebagai keperempuanan dan seterusnya. Dan itu tiba-tiba untuk orang-orang gerakan feminis gitu jadi bingung, artinya musuhnya jadi nggak jelas gitu loh, karena dikotominya nggak jelas gitu kan. Gerakan tuh kan butuh musuh yang jelas gitu. ini kok apa ya, kayak ini dan itu, tapi itu juga ini gitu. Gimana gue mau nembak apa dong nih gitu. Itu jadi nggak jelas. Itu perkembangan selanjutnya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Profesor. Nama saya Tekno. Itu dari antara 4 hal itu ada politik, sains, seni dan cinta. Pak Bambang itu biasanya nggak pernah, tapi tadi ngomong katanya tentang cinta itu. Nah, saya akan sharing Pak Bambang pengalaman. Saya ingat waktu itu tahun 2005 saya ikut di sini, itu budaya, sekarang budaya lagi. Tadi Pak Bambang mengatakan bahwa katanya
dan keluarga itu memang hubungan antara suami istri itu seharusnya, tapi tidak harus begitu Pak Bambang. Saya 5 Februari yang lalu, saya hari ulang tahun yang ke-43. Aduh, congratulations. Dan pada waktu itu istri saya itu operasi ini apa namanya kandungan. Jadi udah sekian puluh tahun. Tapi setelah itu dia sebagai suami istri akan menjalankan kewajibannya, dia tidak mau karena sakit. Terus sampai sekarang, jadi seakan-akan saya dengan istri saya itu ya seperti kawan, seperti cowok, seperti apa. Sampai hari ini juga dia mengatakan bahwa Pak, karena sebenarnya ini kan Bapak kan ke NIS 2 ikut kursus. Jadi kayaknya memang tidak harus ini Pak Bang, tidak harus mengenai seksual. Kalau kita betul-betul sudah mendalami yang lebih lanjut, itu suatu untuk kedalaman itu dari segala-galanya Pak Bapak. Wah, berarti sudah ngalamin kebenaran cinta itu. Jadi, oke, bukan katanya, berarti ada yang ngalamin ya? Saya belum ngalamin, Mas. Dan satu saat di sini banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang satu saat juga mungkin syukur kalau bisa mengalami seperti saya. Karena dengan usaha payah Pak Bapak itu dasarnya memang cinta yang betul-betul cinta sejati, cinta tanpa pamrih. Wah, sip. Ya. Bagus. Komentar sedikit tentang dia. Dia sudah jadi sambuan, dia perlu jadi subjek lagi gitu. Ya, kalau susahnya gitu, kalau sudah sampai ari B, sudah sampai satu tahap tertentu, memang orang bisa bahaya menjadi someone lagi ya. Dan Bapak mesti berusaha menjadi subjek. Ya. Saya setuju dengan salah cuma saya heran kenapa dia mendekatinya dari matematik dan tidak mendekati dari hal yang sederhana. Itu pada tataran teori memang begitu yang terjadi. Tapi pada praktek yang sehari-hari yang kecil-kecil yang kita lakukan, sebenarnya hal yang sama juga terjadi itu Pak. Tapi saya lebih mendekatinya dari kebutuhan kita. Kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk mengabstraksi segala sesuatu. Tanpa mengabstraksi kita tidak bisa hidup. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara apa adanya. Kita hanya bisa melihat sebagai konflik S1. Orang kampung datang ke kota tidak berani nyebrang di jalan karena dia belum punya pola kecepatan lalu lintas itu seperti apa? Structure buat dia. Kita sehari-hari, banyak sekali dari kita perlu membuat suatu counted as one karena itu paling jauh kita begitu abstraksi dibutuhkan oleh kita. Nah, apalagi ilmu pengetahuan selalu berangkat dari abstraksi dan abstraksi selalu sebuah spekulasi ya. Jadi saya pikir dalam hal yang kecil-kecil ini lebih nyata. Kita sangat membuat menyederhanakan. Iya, menyederhanakan. Karena abstraksi adalah bagian Ya, saya kira Badiou itu menggunakan matematik karena itu mau memberi tekanan pada pertama-tama kalau dari sudut wacana metafisika sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Dia selalu merasa kata being itu selalu kok terlalu dekat ke substansi, ke apa namanya, ke substansi terus ke apa lagi ya gitu dalam khasanah barat itu yang buat dia masih terlalu konkret. Nah persis dia itu kaitannya dengan soal abstraksi. Buat dia matematik itu adalah being yang paling abstrak gitu loh. Itu pertama. Kedua, dia memang mau bicara mengenai yang satu dan banyak gitu kan. Banyak dan pura-pura disatukan gitu. Nah itu tuh bagaimanapun jadi matematik gitu, ada hitungan di situ. Maka dia menggunakan matematik. Cara melegitimasinya memang rumit sekali. Tapi kurang lebih gitulah sederhana itu. Tapi saya setuju bahwa
esensi dari ini semua, meskipun bunyinya matematis, sebetulnya adalah kemampuan abstraksi. Bahwa kita tidak pernah bisa melepaskan, untuk memahami hidup, untuk menghayati hidup, sebenarnya kita tidak pernah bisa lepas dari proses-proses abstraksi dan menganggap, menyederhanakan tadi. Saya setuju sekali. Itu kebutuhan, kalau menurut saya Ya. kebutuhannya. Karena saya tidak mungkin mengenal seseorang ini apa adanya, seperti ya apa adanya sudah ikut. Saya hanya melihat bagian-bagian tertentu dari Ya. dirinya saja. Ya. Dan kemudian saya menggolongkan dia sebagai apa. Nah inilah yang selalu menjadi masalah. Ya. Nah, jadi yang penting saya kira dari Badiou adalah kalau istilah barunya, dia pakai istilah multiplicities ya. Tapi sebenarnya istilah yang lebih konvensional adalah complexities. Gitu ya, complexity. Bahwa segala sesuatu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan atau kita pahami gitu loh. Pada tingkat individual kayak gitu, pada tingkat unsur-unsur di dalamnya juga gitu. Tapi kalau kita tarik ke yang lebih besar, pada tingkat sosial, kelompok-kelompok itu juga jauh lebih rumit gitu ya. Makin besar kelompoknya makin rumit lagi gitu kan ya, makin kompleks lagi. Kira-kira sebenarnya kurang lebih padanan saya kira dari complexity adalah dari multiplicity adalah complexity tadi. Ya, sebentar, daerah sini dulu. Dari tadi ya sudah nunggu, ntar habis sedikit. Nyaris kelewatnya. Tadi Bapak bicara mengenai budaya. Oh ya. Mengenai budaya, menurut Bapak itu contoh dari Australia, kan originnya itu tersisihkan. Sedangkan di sini disebutkan mengenai presentation of multiplicity. Bukankah budaya itu ada high culture, ada low culture? Kalau barangkali dalam Jawa itu ada priai, ada abangan. Bukankah itu seperti suatu mata uang yang selalu bersama-sama ada? Tidak usah salah satunya tuh didesak atau menghilang. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini Bapak bicara mengenai field of truth. Dalam 4 poin ini yang dibicarakan selalu ada peran subjek, ada peran manusia yang berpikir. Tetapi dalam perkembangan teknologi sekarang, mesin itu bisa menciptakan sesuatu sendiri. Katakanlah musik, dia bisa menciptakan sesuatu menurut tafsir sendiri. Tetapi menjadi suatu kenyataan. Demikian juga misalnya dalam teknik pembangunan stadion Olimpiade di Peking yang berbentuk telur ayam, itu kalau tanpa bantuan suatu program komputer tidak akan pernah terbentuk. Itu beribu-ribu komponen hanya bisa dilakukan oleh satu komputer. Nah, sekarang bagaimana mengenai kebenaran kalau itu diciptakan oleh suatu mesin? Pertanyaan Pak. Ya. Terus tadi yang pertama sebetulnya iya, bahwa dalam suatu kebudayaan itu segala unsur multiple itu kurang lebih terpantul gitu kan ya. Tapi yang dilihat oleh Badiou itu seringkali tidak fair. Mana yang lebih terrepresentasikan, mana yang kurang terrepresentasikan. Dalam kasus Australia bahkan betul-betul itu karena konteks imigran itu yang menjadi landasan keaustraliaan gitu, maka native di situ betul-betul menjadi hilang, dinegasi. Itu tidak adil, gitu kan ya. Ini soal kualitas dari hubungan antar bermacam unsur yang dipresentasikan, gitu kan. Itu saya kira itu memang bisa pincang. Dan selalu ada yang dikorbankan. Kalau ada dominasi, lantas ada yang dikorbankan. Yang kedua, ya ini memang menarik dan saya kira Anda juga bisa menjawab yang lain ya. Bahwa peralatan teknologi memang makin lama makin berperan begitu besar, bukan hanya kepanjangan tangan dan kepanjangan manusia, tapi dia pada titik tertentu bahkan bisa otonom juga, gitu kan ya. Dia menentukan kita, gitu kan, bukan kita. Dia bukan semata-mata alat dari kita, pada sisi tertentu dia menentukan kita juga. Nah, cuman kalau ditanya apa pertanyaannya, apakah teknologi bisa juga melahirkan kebenaran? Dalam konteks Badiou, kebenaran itu selalu di dalam kerangka kesadaran manusia, karena kebenaran itu soal makna dan nilai.
bukan kebenaran apa ya? Kebenaran itu kaitan dengan makna dan nilai. Maka selalu sesuatu itu benar kalau disambut oleh kesadaran-kesadaran yang makin banyak. Dan bisa aja sih produk teknologi tertentu seperti peralatan komunikasi sekarang itu memperlihatkan the truth of communication secara baru lagi gitu ya. Dan itu barangkali peran manusianya, ada subyeknya. Si ini kayak siapa namanya, Bill Gates, terus apa lagi? Steve Jobs, itu subyeknya loh, gitu kan? Kebetulan dan orang-orang lain yang kebetulan membela ini, terus ada selalu unsur manusianya. Jadi mesin bisa menciptakan kebenaran, Pak? Kalau disambut oleh manusia, in itself tidak, dia memberi fasilitas, memberi kemungkinan, tapi kalau tidak disambut oleh manusia dalam kerangka ini enggak. Jadi tetap promotornya juga manusia. Sebuah pacul tidak akan, misalnya yang paling sederhana, sebuah pacul tidak akan melahirkan pertanian gitu kan, in itself. Harus ada orang yang kemudian menggunakan itu. Sebuah traktor tidak akan dengan sendirinya, gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya masih banyak. Ya, bentar deh. Terima kasih. Begini Pak, saya ingin menanggapi tentang tadi pernyataan ataupun tentang jawaban tentang bahwa tadi disinggung bahwa Badiou itu adalah memang marxis. Saya kurang puas apabila dijawab dengan dari situasi itu. Karena mungkin bacaan saya dari tentang Badiou melalui perspektif yang lain, bahwa di dalam teori matematika itu aksioma dalam teorema itu membutuhkan sebuah aksioma dulu. Nah, aksioma dari Badiou itu mungkin yang disebut dari hipotesis komunis ataupun ide kesetaraan radikal seperti itu. Itu yang pertama, bisa dicontoh konkretkan ketika di dalam teori tentang yang kekosongan tadi. Ketika di suatu negara ada seorang warga imigran, dia tidak mempunyai KTP dan dia tidak mempunyai politik gitu. Dan pada akhirnya itulah yang masuk ke dalam, dia tidak masuk presentasi ataupun representasi. Nah, perjuangannya tadi nyambung juga terhadap yang bagaimana Badiou melakukan sebuah emansipasi gitu. Dia menolak ataupun tidak sepakat dengan sistem parlemen, dalam artian tidak sepakat dengan sistem representasi nasional. Tapi bagaimana memperjuangkan secara langsung lewat presentasi itu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ini hanya peraba-rabaan. Kalau memang ternyata seperti itu, apakah dia akan masuk ke dalam kategori anarkis? Gitu? Karena yang saya ketahui bahwa Badiou juga dia seorang Maois. Apakah dia jangan-jangan Badiou itu lebih sepakat dengan seperti sistem yang di Chili, seperti Dewan Rakyat ataupun Komune Paris? Karena dengan sistem Dewan Rakyat seperti itu dia bisa berikol kembali terhadap partai politik. Terima kasih. Ya, hanya saya kaitkan selalu lagi dengan apa itu kebenaran politik atau kehendak rakyat, bahwa itu selalu berubah gitu kan ya. Bahwa itu juga plural gitu. Maka kalau dia dari sudut situ dan juga melihat bahwa dia adalah orang pergerakan, dia adalah aktivis gitu, maka saya kira memang dia tidak terlalu percaya pada sistem yang lantas beku kayak itu. Dia akan selalu pengusik sistem gitu kan. Artinya emansipasi itu akan selalu kita andalkan pada subjek-subjek tertentu yang nanti kita nggak bisa duga itu. Maka juga undecidable, bahkan unpredictable. Si kebenaran baru ini bakal kayak apa di dalam bidang politik itu. Itu akan tergantung pada sosok subjek yang nongol yang kita nggak bisa duga. Di masa depan tuh bakal ada subjek macam apa yang melahirkan idealisme baru macam apa, kita nggak bisa duga. Gitu. Karena selalu kosakata kita tidak cukup untuk itu. Gitu. Menurut saya dari sudut itu, iya sih, kali anarkis ya. Artinya anarkisme menjadi penting di situ. Sepertinya, gitu kan. Anarkisme menjadi penting. Selalu ada kemungkinan kebaruan di situ. Tadi katanya di belakang ada yang mau nanya ya. Nah, musik sini. Gimana? Setelah panjang lebar, saya kepikiran bahwa di balik dari semua event ini ada event selektor. Artinya
kebenaran tidak melulu juga ada sesuatu yang substansi, ternyata ada juga yang remah-remah seperti itu. Misalnya sudah, kalau dulu dikatakan salah satunya itu musik begitu Pak ya. Kalau dulu itu ada klasik, kalau sekarang pun Ayu Ting Ting pun bisa menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita katakan dia salah zaman sekarang kalau dibandingkan dengan klasik yang dulu. Sehingga kalau saya pikir yang menggerakkan kesadaran komunal itu ternyata banyak. Ada kapital, ada desire juga, bahkan ada yang orang-orang sekarang dengan gejala-gejala masa bodohnya itu sebuah event juga begitu. Sehingga kalau mau diletakkan event selektor itu dalam idenya si Allen itu mau di mana gitu, untuk menentukan bahwa ada sebuah kebenaran yang tidak selalu benar juga untuk masa sekarang. Mungkin yang dulu misalnya seperti tembok Berlin dulu dianggap kebenaran, sekarang apa sih gitu ya, sebuah kebodohan barangkali. Tapi bahwa ada kesadaran komunal yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak benar tidak salah juga kalau mau dilihat dalam konteks Allen itu. Ya. Ya, cuman benar itu kalau pada Alan Badiou bukan dalam arti correctness ya, kemudian benar salah gitu kan ya. Bukan dalam arti benar salah. Pertama itu lain ini kebenaran agak sebenarnya kerangkanya agak Heideggerian dalam hal ini, bahwa ada realitas yang tadinya kita nggak lihat jadi kelihatan gitu loh. Itu tuh lain bukan correct, tapi bahwa ada sesuatu yang tadinya kita nggak lihat, kita nggak sadari gitu tiba-tiba nongol. Nah, tapi yang menarik dari ceritamu adalah gini, karena saya teringat pada kasus-kasus polling SMS segala macam dalam entah itu American Idol, entah itu apalah entah itu boy band, girl band dan segala macam gitu ya. Segala kompetisi seperti itu yang lama-lama kan menjadi marak dan itu menjadi modis juga. Tadinya ukuran kualitas karya-karya seni itu kan di kalangan para expert gitu kan ya, di kalangan mereka yang betul-betul tahu quality cara menyanyi dan segala macam itu tadinya gitu kan. Nah, tapi kan yang kita saksikan misalnya yang sering kali menang dan dapat SMS banyak sekali itu justru yang bodoh gitu kan. Gitu. Artinya dari sudut kualitas tuh apa sih kok kayak begini yang menang gitu kan. Tapi dia dapat SMS, artinya kalau tadi ukuran Badiou adalah bisa diterima universal ya. Masa dengan kata lain dalam bentuk konkretnya, masa itu seringkali tidak menunjukkan, kalau dalam secara konvensional tidak menunjukkan mutu. Persis seringkali kebalikannya gitu. Jadi nah ini ada kebenaran kalau itu ternyata menjadi makin universal. Kalau ternyata sistem dimanapun juga penilaian karya-karya seni itu akhirnya jadi sebanyak mungkin rating ataupun penilaian masanya gitu kan ya. Oh itu bukan soal benar atau salah misalnya di situ. Tapi satu sisi lagi muncul dari yang namanya kualitas kesenian, the truth of quality of art. Itu tiba-tiba menampilkan diri secara berbeda. Dulu kita berpikir kualitas itu selalu hanya di kalangan para ahli dan harus dikaitkan dengan para ahli. Barangkali sekarang memang nggak usah gitu ya. Kualitas tuh sejauh mengena di hati massa, nah gitu ya. Ya udah, itu juga kualitas dong. Itu the truth of quality gitu. Muncul lagi satu sisi lain dari yang namanya kualitas itu adalah mengena di hati kebanyakan orang. Kali gitu ya. Kalau dibayangkan di sini tidak ada benar atau salah. Ada sesuatu faset lain dari pengertian kita tentang kualitas yang menjadi lebih kaya gitu. Seleksinya apa? Selektor eventnya. Memang segala event bisa terjadi sekarang gitu ya. Apa yang membuat si Bripto Norman atau jangan tuh yang sebelumnya yang siapa namanya? Sinta sama Jojo. Nah itu apa yang membuat itu kemudian nyanggut bergema ke begitu banyak orang?
Nah itu pertanyaan sama. Apa yang menseleksi mana event yang meledak keluar, mana yang tetap tenggelam, gitu kan ya? Pertanyaan sama itu. Apa yang membuat event-event sesimpel ini tiba-tiba menjadi heboh? Reaksi orang kan sebenarnya kan? Yang memang dimungkinkan oleh teknologi tadi ya. Tapi reaksi orang. Pada titik itu juga the truth. The truth tentang apa gitu ya? Apa kebenaran apa kalau yang muncul dari sosok kayak Norman terus kayak Sinta Jojo? Apa kebenaran apa ya? Apa? Kebenaran sesaat. Kebenaran sesaat. Enggak. Apa sisi apa yang muncul dari musik, dari hiburan? Barangkali kebenaran hiburan kali misalnya salah satunya. Apa yang sesungguhnya menghibur? So kalau kebenaran musik, ya apa sih musiknya di situ? Itu enggak benar-benar tentang musik. Itu kan mirip apa ya? Musik itu persis kayak pemusik jalanan yang tiba-tiba di jendela mobil kita gitu kan ya, kecruk-kecruk itu nggak ada musiknya dong itu. Nggak ada musiknya, tapi apa itu yang memancing reaksi? Cara berkomunikasi kali, kebenaran cara berkomunikasi tertentu kali ya, atau apa gitu yang muncul. Tapi mungkin gini Pak, kalau seandainya Norman tidak menggunakan pakaian polisi formal seperti itu, terus ini kan ada jarak ya, mungkin bisa lagi ya pasti kecil-kecilnya pasti ada faktor-faktor itu ya. Dalam konteks normal saya kira kebenaran Pak, karena di situ nggak ada fidelity. Nggak ada fidelity ya. Ya susahnya gitu ya, dalam dunia pop itu kan muncul hilang gitu kan masalahnya itu ya, nggak durasinya itu kan selalu begitu pendek, Kenapa? Ya sekedar ngilangin kejenuhan. Ya itu saya kira ambigu kalau contohnya dari dunia pop saya setuju. Tapi mesti dalam dunia ide atau apa gitu yang kemudian memang menjadi kayak Copernican Revolution tadi ya, itu kan lantas menjadi pengetahuan, ada stabilitas tertentu di situ. Oke, tentu masih banyak pertanyaan, disimpan untuk minggu depan aja ya. Jadi Pak, apa bisa diperkenalkan sedikit para pembicara yang belum pernah latar belakangnya? Bentar, pinjam. Maksudnya para pembicara yang akan menyampaikan ini, pembawa. Iya, pembawa yang belum pernah. Iya, yang baru saya kira Mita Budiarto, itu doktor filsafat dari Inggris, lulusan Inggris, fresh graduate. Sekarang beliau mengajar di Universitas Pembangunan Jaya, Jakarta. Tapi dia menguasai filsuf-filsuf kontemporer. Dan begitu saya tawarkan ke dia, kamu bicara Agamben ya? Siap. Oh, itu langsung sudah di kepalanya gitu kan ya. Lantas Zizek ini Thomas Kristiatmo adalah lulusan alumnus sini, Fakultas Filsafat sini. Dia kebetulan juga pastor gitu. Tapi dia salah seorang yang alumnus yang paling promising ya dari sudut quality. Jadi membuat skripsinya mengenai Zizek dan dibukukan sebagai pengantar ke Zizek, terbitan Jala Sutra ya. Lantas Jacques Rancière ini akan oleh Yasser Famir bilang tahu ya, itu dia biasa menulis. Agustinus Hartono alias Ino ini juga sama lulusan sini yang menulis buku juga mengenai Gilles Deleuze dari skripsinya, jadi dia menguasai filsuf ini. Bourdieu itu Haryat Moko, dia biasa di apa namanya doktor lulusan Sorbonne, udah sering kesini, hampir setiap extensive course ya ada ya. Nah ini juga pastur sama ya, si Romo Haryat Moko. Yang berikutnya Whitehead akan dibawakan oleh Romo juga kebetulan, ini Sudarminto, karena ya gimana ya pastor-pastor ini belajar filsafat sih, jadi gimana ya?
Ya, dan dia paling menguasai Whitehead. Dia lulusan dari Fordham University, Amerika, dan sangat menguasai Whitehead. Lantas Stefanus Junatan akan bicara Antonio Negri. Ini juga lulusan dari kami yang mendapatkan doktoratnya dari Erasmus di Rotterdam, Erasmus Universiteit di Rotterdam. Fresh graduate juga tahun lalu sekarang bulan apa? Oh, Januari lalu saya menguji dia di Rotterdam. Jadi fresh graduate. Woning Udasmoro juga dari Prancis akan bicara mengenai Ellen Sisu. Nah, bagi mereka yang gandrung feminisme, ini ada Ellen Sisu yang menarik dan akan dibawakan oleh Dr. Woning dari Gajah Mada ya. Tapi sekarang beliau mengajari Gajah Mada tapi lulusan dari Prancis. Dan Mas Garin itu sebagai endingnya kayak gongnya gitu. Kayaknya dia mau memutar sekalian film Mata Tertutup kalau nggak salah dia bilang. Udah pernah nonton? Belum ya? Mata Tertutup, salah satu film yang baru. Saya kira sebelum Sugio atau apa. Jadi dia mau muter. Mudah-mudahan nggak ada acara kabur ke luar negeri atau apa ya Garinnya. Tapi dia sudah menyanggupi sih. Begitu kira-kira kalau para pembicaranya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Malam.